Oke, clear? Terima kasih rekan-rekan wartawan semua. Hari ini kami didampingi dengan klien kami, Saudara Jonathan Fizi, bersama juga rekan-rekan saya dan senior saya, Pak Sinarta Bangun. Kami dari kantor PNP Law Firm dan Sinarta Bangun dan rekan ya. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kita akan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap berita-berita yang ada di luar sana dengan perkembangan yang terakhir ya. Mungkin dari klien kami bisa memberikan beberapa ucapan. Silakan. Semuanya, makasih udah datang. Langsung aja. Jadi sebenarnya di sini saya baru pertama kali konferensi pers karena opini-opini di luar sana kan udah banyak banget yang rancu gitu, yang nggak sesuai. Jadi di sini saya dan tim dari teman-teman pengacara mau mengklarifikasi dan meluruskan apa yang tidak benar. Jadi sebenarnya sedih dan malas banget, apalagi saya pribadi dari dulu nggak pernah yang aneh-aneh gitu, nggak pernah mengumbar yang negatif-negatif, apalagi rumah tangga saya sekarang ini dipublikasikan ke media gitu. Jadi ini hal yang sangat terakhir banget yang harus saya lakukan, tapi saya harus bertindak karena sudah banyak banget berita-berita yang menunjukkan saya. Oke, langsung aja ya. Jadi permasalahan saya dengan istri, kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi. Jadi sudah ada kata damai untuk bisa baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya dilaporkan, saya yang dilaporkan loh ya, saya yang digugat, dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan, yang artinya bisa diartikan sendiri itu untuk perbuatan anak. Sebenarnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kita mau jadi co-parenting, mau baik-baik, mau jadi teman, jadi sahabat untuk anak-anak kita gitu. Makanya sekarang banyak yang bilang, kok Ijong tega banget sih melaporkan istri gitu. Sekarang saya tanya, emang kalian tega saya di penjara? Gitu aja. Emang kalian tega saya jadi tersangka? Sebenarnya cuma salah paham. Saya dituduh apa yang tidak benar gitu. Makanya saya fight, saya juga melaporkan yang benar. Ya akhirnya jadi seperti sekarang Mas. Oke Mas, kita tanggepin aja dari beberapa hal. Jadi kemarin itu dari saudara DAD itu udah memberikan pernyataannya di Pengadilan Agama. Kita tanggepin satu-satu ya. Pertama, dari pihak mereka menyatakan pihak kita panik mengadakan press conference karena melihat adanya SP2HP terhadap laporan mereka. Ya, di sini saya tegaskan kita nggak panik. Kenapa? Kita juga ada SP2HP. Coba tunjukin aja. Ya kan, kita juga ada SP2HP, sikat aja. Ya, SP2HP. Perkara juga kita juga berjalan ya. Perkara kita juga berjalan gitu loh. Ya. Lalu kita lihat deh ke belakang juga ya. Dia juga mengadakan preskon waktu 27 Agustus ya. Lalu dia bikin lagi di 4 September. Ya kan? Kita diem aja tuh masih. Lalu tanggal 16 juga dia mengisi acara di Maya Estianti menceritakan tentang klien kami. Jadi bukannya panik gitu loh. Kita hanya mengklarifikasi terhadap berita-berita yang narasinya sepihak. Gunanya apa? Kita hanya untuk membela klien kami gitu, bahwa di pandangan di publik tuh biar nggak sebelah mata gitu melihat Mas Ijong gitu, clear ya, bukan masalah panik gitu ya. Lalu dikatakan juga pihak kami playing victim dan catatan bahwa kok seorang laki-laki jadi korban. Ini deh, balik lagi aja ke hukumnya ya. Setahu saya yang namanya segala bentuk kekerasan itu tidak dibenarkan dalam undang-undang ya, khususnya terhadap undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pasal 5-nya. Pasal 5 satunya ya. Dikatakan pasal 5 ya. Pasal 5 dikatakan setiap orang itu dilarang. Artinya apa? Artinya maupun suami atau istri itu dilindungi oleh undang-undang. Itu bukan saya yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Itu yang ngomong undang-undang. Jadi kalau misalnya memang pihak dari saudari DAD itu mengatakan itu suatu masalah,
protesnya jangan ke tim kuasa hukumnya Ijong, protesnya ke negara, karena itu yang buat, bukan kita ya. Jelas ya? Oke, clear ya? Jadi bukan playing victim atau sudah menjadi korban gitu. Nah, masalah 3, bukti tidak relevan. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya dinyatakan sendiri sama pihaknya mereka bahwa itu terjadi di 2019. Bisa dilihat juga dari medsosnya saudari DAD, bisa juga dilihat bahwa tidak disangkal juga di Pengadilan Agama. Nah, ini poin yang mau saya tekankan. Bukan masalah nggak relevan ya, bukti ini sudah kita serahkan ke kepolisian. Apa sih yang mau disampaikan? Ini terjadi tahun 2019 kan, udah diakuin kan sama pihak dari saudari DAD kan. Artinya klien kami itu udah rumah tangganya tidak harmonis itu sejak 2019 dan sebelumnya juga ya. Dan bahkan beliau ini sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu sudah lama. Artinya apa? Artinya ini kegiatan yang berlanjut gitu, berulang gitu. Kejadiannya masih Jong ini menjadi korban ini berulang. Ya kan di 2021 kita juga ada bukti visum. Berarti kan ada kekerasan lagi di situ. Ya kan? Nah ya, lanjut ya. Keempat, dinyatakan juga narasinya kita katanya editan. Nah, hal pertama yang kita bingung, ada inkonsistensi. Kenapa? Karena dari kliennya sendiri, saudari dia itu menyatakan itu terjadi di 2019. Tapi kata lawyernya itu editan. Gitu. Nah ini bantahannya kita bingung, ini benar terjadi apa editan? Gitu. Paham ya? Clear ya? Gitu. Sama yang kedua, saya nggak tahu ya, mungkin lawyernya dari kuasa hukum dari saudari DAD itu ahli IT, saya nggak tahu dasar dugaan dia kenapa dibilang editan tuh kita nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan sendiri langsung ke mereka ya. Oke, jadi yang masalah editan itu bukan editan. Kita putar ya. Oke, clear? Ya? Ya? Oke, jadi kita tegaskan itu bukan editan ya. Clear ya? Oke. Nomor 5 ya. Banyak narasi yang beredar di luar sana. Pasti kata netizen ini yang saya lihat, banyak yang berkomentar bahwa pasti ada penyebabnya Mas Ijong ini dikasarin seperti itu, seperti yang di CCTV. Ya kan gitu. Nah, sekali lagi saya tegaskan, setahu saya, menurut peraturan perundang-undangan itu segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya saya tanya, Mas Ijong itu dikerasin di KDRT karena sifatnya yang berubah, atau karena dia sering di KDRT makanya sifatnya dia berubah? Itu yang saya tanya. Ya, clear ya. Jadi untuk masalah penyebab kenapa dia dikasarin ini, malah justru saya mau mempertanyakan kembali gitu. Ya, clear. Oke. Nomor 6, masalah barbel tidak dipukulkan. Gimana ya Mas? Kalau menurut saya tanya kembali ke kawan-kawan. Kira-kira kalau kawan-kawan ditodong barbel besi seberat 25-30 kilo ke kepala Mas, kira-kira merasa terancam nggak? Makanya saya tunjukin, kita juga ada video dengan angle yang sama. Oke? Oke, clear ya? Nah, narasikan sendiri aja. Angle kameranya sama, dari CCTV juga ya. Sama poin terakhir dikatakan, katanya dari pihak saudari DAD ini mempertanyakan apa motif ada CCTV di kamar. Nah, ini justru kita bingung. Dia, setahu saya dia itu di Pengadilan Agama menunjukkan bukti dari CCTV. Gitu. Nah, masa dia nggak tahu ada CCTV di rumah, di kamar? Saya tegaskan lagi, apa fungsi CCTV itu mungkin belum pernah disampaikan secara tegas. CCTV itu ada di kamar karena pada saat itu anak-anak dari klien kami dan saudari DAD itu masih kecil, sehingga untuk mengawasi anak-anak tersebut gitu. Anak sering ditinggal kerja gitu. Oh gitu. Ya, ini aja lah. Ya kita juga ada buktinya, ternyata saudari DAD lagi ngeliat layar yang isinya CCTV gitu, termasuk di kamar juga. Tapi nanti aja lah itu. Ya, itu jelas ya. Jadi dari kita tanggapannya seperti itu. Itu beberapa hal yang kita tanggapin terhadap tanggapan dari klien dari kuasa hukum dari saudari DAD.
di Pengadilan Agama. Oke Mas, kalau gitu boleh langsung aja mulai tanya jawab, tapi kita nggak akan lama-lama, kita kasih waktu berapa 10 menit lah ya, 10 menit, silakan dimulai.